Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada ibadah akhir tahun ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang menyembah dan bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang tahun, hingga kami berada di akhir tahun malam ini. Untuk hari-hari yang akan datang, kami mohon bimbinglah dan lindungilah kami umat-Mu. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebaliknya, agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup. Karena Engkaulah Bapa kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat dan Raja kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, Allahmu benteng yang teguh.
Perjanjian Lama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, serta berlutut dengan menengadahkan tangan ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, "Tuhankulah gembalaku." Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, bersyukur kepadamu atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat tiba di penghujung tahun ini.
Kami mengaku bahwa banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang tahun ini. Dan kami mohon pengampunan daripadamu, agar segala dosa-dosa kami Engkau ampuni, seperti kami melewati hari-hari kami di tahun ini. Dan agar kami senantiasa teguh dalam iman dan pengharapan kami hanya kepadamu saja. Diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Ajaib benar anugerah. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru diambil dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-58. Yohanes pasal 8 ayat 54 sampai dengan 58. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga,
serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 sampai 4, Kudaki Jalan Mulia. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Sumangi, oh,
Mari kita menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan dalam segala kegiatan kami. Sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau kuduskan persembahan kami ini, dan terima Tuhan, supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di dalam memberikan persembahan kami ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, Engkau berkati, berikan hikmat ya Tuhan, supaya boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini kami telah tiba di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi Bapa, kami akan memasuki tahun baru di mana Tuhan akan memberikan kami kesempatan untuk menginjakkan kaki kami untuk melakukan segala sesuatu
yang Tuhan boleh berikan kepercayaan kepada kami. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji dan kami mau memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu, serta kami mau merenungkannya dalam kehidupan kami. Mari hadir di tengah-tengah kami. Mari buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapa sampaikan isi hati-Mu kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, beginilah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada di penghujung tahun 2022. Di hari terakhir di bulan Desember, sekaligus di akhir tahun 2022. Dan tinggal beberapa jam lagi Bapak Ibu kita akan memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2023. Maka yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, saya mau mengajak kita untuk flashback, kembali melihat ke belakang. Dari 1 Januari 2022 sampai pada tanggal ini, tanggal 31 Desember. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati Bapak Ibu, apakah kita sudah mengagumi Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah terkagum-kagum atas kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita? Dari segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita. Kita sudah menerima mukjizat. Kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di masa sulit sekalipun Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menyertai kita karena Dia adalah Emmanuel. Maka saat ini, ketika kita melihat, merenungkan, mengingat kembali dan mengenang masa-masa yang sudah kita lewati, maka layak Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Kita harus mengagumi Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Itulah tema yang mau disampaikan kepada kita
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nabali nononi haywa pada nialah kami irugi isile itu. Yang harus kita akui Bapak Ibu dan harus kita terima bahwasanya kemuliaan itu adalah milik Allah seutuhnya. Kemuliaan itu adalah milik Allah seutuhnya. Maka yang dimuliakan adalah Allah bukan manusia. Yang diagungkan itu adalah Tuhan bukan manusia. Yang dipuji-puji disembah itu adalah Tuhan bukan manusia. Tapi seringkali Bapak Ibu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Terkadang kita membangga-banggakan diri kita. Menyanjung diri kita, memuji diri kita, bahkan mengistimewakan, menomorsatukan diri kita. Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga kita lupa dari manakah asalnya. Sumbernya siapa? Pemiliknya siapa? Sekali lagi Bapak Ibu, segala sesuatu adalah dari Dia. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nafas hidup kita adalah dari Dia, milik Tuhan. Kekayaan kita adalah milik Tuhan. Bahkan fa'atua tuada moroi kelowalanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita, siapapun kita, saya dan Bapak Ibu, kita layak untuk menyembah Tuhan, kita layak untuk memuji Tuhan, kita layak untuk meninggikan nama Tuhan, karena segala sesuatu bersumber dari Dia. Kalau ada banyak hal yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan, anak-anak kita boleh diwisuda di tahun ini Bapak Ibu. Kita bisa sehat Bapak Ibu. Dalam keluarga kita bisa rukun, harmonis, damai, aman-aman saja. Pekerjaan kita lancar, usaha kita lancar. Itu adalah karena Tuhan. Sekaligus pada malam hari ini Dia mau mengingatkan kita bahwa sekalipun kita sudah berada di penghujung tahun 2022, maka sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan melalui, nanti ada Bapak Ibu telah dibagikan kepada kita, ibadah-ibadah keluarga. Menjadi kesempatan bagi kita satu-satu keluarga untuk mengevaluasi apakah aku, saya, Bapak Ibu sudah melakukan kehendak Tuhan selama ini? Sudah menjadi anak-anak Tuhan selama ini atau belum? Bahkan pada malam hari ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuka pintu maaf bagi keluarga kita sekalipun. Bagi saudara-saudari kita. Mari saling bermaaf-maafan. Mari saling mengampuni. Dari firman Tuhan ini yang sudah kita baca ini adalah merupakan doksologi Bapak Ibu. Dari Rasul Paulus di jemaat Roma pada saat itu, di mana dia mengagungkan kebesaran kemuliaan Tuhan, sekaligus menyadarkan jemaat Roma pada saat itu, dan sekaligus pembaca dan kita hari ini, dia mau mengajak kita untuk mengagungkan, untuk memuliakan Tuhan. Tadi setelah pengakuan dosa, liturgos mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kita jemaat mengatakan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, lalu kita mengatakan amin. Bagaimana damai sejahtera tercipta, hadir bagi kita ketika kita tidak mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Bahwa Tuhan adalah sumber kekayaan, bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan.
Dan ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan kita saat ini, supaya kita juga mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Kenapa pada saat itu Bapak Ibu, kota Roma adalah merupakan pusat peradaban dunia, merupakan kota perdagangan, di mana di kota Roma ada orang-orang pintar, para cendekiawan, ada orang-orang kaya, tetapi karena kekayaan, karena pengetahuan mereka, karena kepintaran mereka, maka bukan Tuhan yang mereka andalkan. Tapi siapakah yang mereka andalkan? Diri sendiri. Bukan lagi Tuhan yang mereka puji muliakan, tapi siapa? Orang-orang yang memang menurut mereka adalah orang-orang yang patut untuk dihormati, dipuji, ditinggikan. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpengaruh. Dan Paulus mengatakan bahwa hikmat dari manusia itu, kekayaan dari dunia ini, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah sifatnya fana, tidak kekal. Tetapi kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sifatnya adalah kekal. Kalau manusia boleh memiliki kekayaan duniawi, maka apakah itu bisa menjamin kita masuk surga? Tidak. Ketika kita memiliki kekayaan lebih Bapak Ibu, apakah itu menjamin kebahagiaan kita? Tidak. Naletai lata oguna ya bazisohi, tobali famakiko. Tapi tidak salah kita kaya, boleh. Tetapi kita adalah hanya alat. Segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan adalah merupakan alat. Alat tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka pujilah Tuhan dengan kekayaanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan jabatan, dengan pekerjaanmu. Itulah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kita. Maka ketika kita adalah orang-orang yang bekerja, posisi kita bagus dan lain sebagainya, Tuhan telah memberikan kita kekayaan dan segala sesuatu, maka muliakanlah Tuhan. Karena tujuan segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dapat bekerja, kita dapat berada di posisi yang bagus, kita bisa cakap ngomong, kita bisa berpidato dengan berapi-api, karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Maka poin yang pertama yang mau disampaikan kepada kita, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dan agungkanlah namanya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tak ada sahagele kelowalanya. No itolo no iroroga ita selamada Bapak Ibu. No ibenehi so gunaheda Bapak Ibu. No ibe ekheda wa atua-atua balala. Haleluya. Sekali lagi, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan agungkanlah namanya. Yang kedua yang mau disampaikan kepada kita, Allah adalah sumber kekayaan, Allah adalah sumber hikmat, Allah adalah sumber pengetahuan. Maka ketika adalah Allah sumbernya adalah dari Allah, maka kepada siapa kita meminta? Kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalipun kita pintar, tetapi kalau kita tidak hidup bijaksana, maka kita tidak bisa tahu mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang moroi bawa atua-atua moroi bawa onehenya, ifalu-falu amane somasia. Tetapi ketika hikmat yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, maka pasti Bapak Ibu kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan mengikuti kehendaknya, kita akan mengikuti perintahnya, kita akan bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dalam pekerjaan kita melalui hikmat yang daripada Tuhan, maka kita bisa hidup jujur. Kita akan bekerja melayani dengan sungguh-sungguh. Bukan karena ada maunya, bukan karena ada apa-apanya, tapi karena kita mengakui bahwa Tuhan telah memberikan kita sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang besar. Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kita harus mengakui bahwa segala sesuatu sumbernya adalah dari Dia. Maka jangan lupa diri. Ketika Tuhan memberikan kita kekayaan, kita diberkati untuk menjadi berkat.
Ketika Tuhan memberikan kita hikmat, gunakanlah hikmat itu dengan baik. Benar-benar hidup dalam kebijaksanaan yang bisa menuntun, yang bisa membawa, yang benar-benar hidup dalam kebenaran dan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, itulah poin yang kedua. Allah adalah sumber kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Dan yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita adalah sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka poin yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita, mari mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Akuilah Dia dari segala sesuatu. Jangan mengandalkan, oh saya punya uang, maka saya bisa menerobos, saya bisa masuk, saya bisa melakukan ini dan itu. Saya pintar, maka sudah pasti saya akan menang. Walaupun kadang berwatu-watuan dia mengandalkan berbagai cara. Tidak. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita kembali ke nomor satu. Kita tetap mengucap syukur. Dan kita selalu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, dari 1 tahun ini, saya mau mengatakan bahwa kehidupan kita tentunya tidak baik-baik saja. Masalah sukacita, kenyamanan kita sudah menerima. Dan di balik itu juga duka cita. Ada banyak pergumulan-pergumulan hidup. Dan hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan. Dan kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa bekerja. Dan harapan kita bersama adalah semoga di tahun 2023 adalah merupakan tahun yang penuh berkat bagi kita. Dan bukan hanya itu, kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Kita akan berubah. Nah, Badrofi Andre ACC naik tensi dama ibu Bapak Ibu. Di tahun 2023 kita coba supaya tensi kita jangan terlalu naik. Kalau Bapak Ibu di rumah kadang ya komunikasi sangat jarang antara suami istri. Marilah berkomunikasi dengan baik. Supaya keharmonisan, kerukunan, fahasara dede tetap so. Demikian juga untuk anak-anak, pemuda. Kalau selama ini ya kita kurang mendengarkan apa yang dikatakan, yang dinasihatkan oleh orang tua kita. Lebih arere ita, pamagi-magi HP ade, kita mencoba merubah. Di tahun 2023, mari beri waktu untuk Tuhan. Kita berharap tahun 2023 adalah tahun yang penuh berkat. Tahun yang penuh berkat, di mana kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh melayani dengan tulus. Dengan penuh kerendahan hati. Hari ini kita bisa layak untuk memuji Tuhan. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ayat hafalan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama, 3-3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Benar ya Bapa, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Hikmat, kekayaan, pengetahuan, semua sumbernya adalah dari Tuhan. Untuk itu Bapa ingatkanlah kami,
untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar melalui hikmat-Mu ya Bapa, kami bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kami bisa berjalan di jalan Tuhan, dan kami benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Mari sucikanlah kami Bapa, dan peganglah tangan kami, agar kami tetap mengikuti jejak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 dan 2, Siang Malam Musim Tahun. Tiada
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada. Kami berdiri menghadap tahta-Mu saat ini. Itu semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, melainkan semata-mata oleh karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu kepada kami. Dan kami benar-benar bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menyertai, menolong kami untuk 1 tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelum yang sudah kami lewati. Dan kami menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kami. Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Sekalipun kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Sekalipun kami berduka, Engkau senantiasa menghibur kami oleh pimpinan Roh Kudus. Dan Engkau terus memberkati kami, baik dalam pekerjaan, dalam segala usaha, bahkan keluarga kami, suami, istri, orang tua, dan anak-anak kami, bahkan sanak saudara kami. Kami selalu berada dalam naungan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah kami terima, kami tidak bisa membalaskannya kepada Bapa. Tapi inilah kehidupan kami Bapa. Kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kami. Dan segala penghalang penghambat, dosa dan kesalahan kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan sucikanlah kami. Dan anugerahkanlah kami hikmat yang daripada Engkau. Sehingga kami boleh melakukan segala kehendak Tuhan. Kami bisa menimbang. Kami bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Dan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, yang telah Engkau panggil keluar dari kegelapan menuju terang ajaib Kristus Yesus. Bawalah kami senantiasa untuk tetap mengikuti teladan-Mu, untuk tetap mengikuti perintah-Mu, dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk 1 tahun ini. Engkau telah memberikan kami semangat, kekuatan. Engkau telah menolong kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Terlebih pelayanan kami di Jemaat Jakarta ini. Dan kami mohon Bapa, teruslah mampukan kami. Biarlah kami senantiasa bergandengan tangan, selalu kompak, selalu sehati sepikir dan selalu seia sekata. Agar di tahun 2023 kami tetap melayani dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan dan penuh ketulusan. Biarlah kiranya kami memiliki hati seorang hamba yang tetap benar-benar hidup dalam kesetiaan. Tuhan Yesus, demikian juga jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga. Dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Naungilah mereka Bapa. Lingkupilah kehidupan mereka. Biarlah kiranya juga Engkau memberikan mereka hikmat-Mu. Agar mereka sebagai orang tua, mereka bisa membimbing, membesarkan, mengajarkan anak-anak mereka tentang jalan kebenaran. Dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Demikian juga mereka sebagai anak-anak. Mereka akan menjadi anak yang suka dengar-dengaran. Yang akan mendengarkan nasihat orang tua. Dan juga mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan anak-anak kami sebagai generasi penerus. Mereka juga mengabdikan diri. Mau menjadi hamba-hamba Tuhan. Dengan mengambil sebuah kesempatan. Untuk lebih melakukan kehendak Tuhan. Dan memberikan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup.
Jauhkanlah mereka Bapa dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk, dari segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Biarlah kiranya dengan hikmat-Mu Bapa, mereka akan dituntun untuk tetap melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Kami percaya bahwa kami di Jemaat Jakarta akan menjadi jemaat yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Kami akan menjadi jemaat yang hidup dalam kesetiaan, setia memuji dan memuliakan Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia untuk mencari Tuhan, bahkan mengendalikan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Bahkan dalam pekerjaan kami tetap menjaga kekudusan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Demikian juga Bapak, untuk kebutuhan kami untuk tahun depan ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami. Mari Bapak, bukakanlah tingkap-tingkap rezeki, pintu rezeki bagi kami, agar kami tetap memuliakan Tuhan. Dan kami semakin heran dan kagum akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Orang tua kami Bapak Ahmad Devi yang masih dirawat di rumah sakit di Batam. Demikian juga orang tua kami Bapak Amarisda, orang tua kami Bapak Amarista, orang tua kami Bapak Ama Helen, dan siapapun ya Bapak, jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah segala sakit penyakit mereka. Mari angkatlah segala beban. Mari Engkau berkati setiap obat dan makanan yang mereka makan dan minum, menjadi saluran berkat bagi mereka untuk Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Dan mereka juga akan meninggikan nama Tuhan melalui mukjizat-mukjizat yang mereka alami. Terlebih Bapak, hiburkanlah hati mereka agar mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur juga pada saat ini orang tua kami, hamba-Mu Bapak Sekum bersama dengan keluarga, boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, mari berkati hamba-Mu dalam pelayanan. Demikian juga untuk seluruh BPMS dan juga BPMS dan seluruh hamba-hamba Tuhan di BNKP. Biarlah kiranya mereka tetap melayani, mereka tetap melakukan segala kehendak Tuhan, dan mereka akan menjadi teladan bagi kami di jemaat Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati juga anak-anak mereka. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang, dan memberikan mereka kekuatan serta kesehatan. Dan biarlah dengan umur yang baru, mereka semakin dewasa dan tetap memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk orang tua kami, para lansia. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, lindungilah mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan mari Bapa, biarlah kiranya juga hati mereka tetap bersuka cita dan tetap memuji-muji Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan nanti Bapa kami akan beribadah di rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Biarlah kiranya masing-masing keluarga beribadah, dan terlebih Bapa membuka pintu maaf bagi keluarga, bagi sanak saudara, sehingga di tahun baru, di tahun 2023, kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera, hidup rukun, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mohon Tuhan akan menolong dan menyertai kami di perjalanan, dan Tuhan akan mengantarkan kami ke rumah kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Yahowu, selamat menyongsong tahun baru. Yang agak cepat. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Ya, foto dulu kita sih. Ayo, foto kan. Dulu ya. Padahal bagus. Nanti di sini. Kamu di tengah apa? Terserah aja. Maunya di mana? Di tengah aja. Gak usah pakai masker ya? Nggak usah buka masker. Biar kelihatan teman-teman. Ayo, dekat. Padahal Terima kasih Om. situ ya. Biar